Halo sahabat Suksespedia, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, Suksespedia akan membahas tentang cara budidaya ikan gabus agar menghasilkan panen yang melimpah. Tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Budidaya ikan gabus bisa dibilang tidak sepopuler ikan air tawar lainnya. Namun jika diperhatikan lebih dalam lagi, ternyata budidaya ikan gabus ini bisa menghasilkan omset yang cukup menjanjikan. Ikan gabus masih kalah populer dengan lele, bandeng, dan nila. Padahal jika ditelisik lagi, ikan ini justru memiliki nilai gizi yang sangat tinggi. Boleh percaya boleh tidak, ikan ini memiliki asam amino esensial dan non-esensial. Bahkan ikan ini dipercaya mampu membantu proses penyembuhan luka bakar, infeksi paru-paru, hepatitis, dan mampu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, sehingga baik diberikan pada ibu hamil, bayi, dan anak-anak. Cuma sayang, popularitasnya belum setenar ikan tawar lainnya. Makanya sangat jarang orang mencoba usaha budidaya ikan gabus. Ada 3 jenis ikan gabus yang paling sering dibudidayakan. 1. Great Snakehead yang memiliki panjang 1 meter. 2. Forest Snakehead memiliki panjang 40 cm. 3. Sanagaswa, jenis ikan gabus paling kecil dan paling sering dibudidayakan. Bentuknya mirip ular, licin dan lincah seperti lele. Jadi hati-hati jika mencoba membudidayakan ikan ini, karena ikannya bisa melompat ke area lain. Bisa dibilang mungkin orang sedikit malas untuk mencoba usaha budidaya ikan gabus karena masa panennya yang sangat lama, yaitu 6-7 bulan. Jika awal-awal buka usaha sudah pasti orang malas karena harus rela buang energi merawat ikan sampai besar. Belum lagi kalau ikannya mati, ini bisa stres jika orang mengharapkan untung cepat. Jika Anda termasuk salah satu orang ini, maka bisnis ikan gabus tidak cocok untuk Anda. Soal harga, ikan gabus dipatok antara 30.000 sampai 40.000 rupiah. Jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan ikan nila dan ikan air tawar lainnya. Kalau manajemen pengelolaan ikan bagus, dipastikan seseorang pengusaha mampu menjadi jutawan dengan cepat, asalkan rajin dan telaten. Budidaya ikan gabus di kolam, terpal, tanah, atau beton. Anda bisa memilih tempat budidaya ikan gabus yang paling sesuai dengan situasi di tempat Anda. Pilihannya adalah kolam terpal, tanah, atau beton. Sesuaikan tempat budidaya ikan tersebut sesuai dengan kemampuan. Jangan memaksakan diri untuk menggunakan tempat yang butuh modal besar, karena akan membebani Anda nantinya. Memilih indukan gabus jantan dan betina. Untuk menjalankan usaha budidaya ikan gabus, Anda harus memiliki indukan ikan gabus jantan dan betina yang memiliki kualitas bagus. Ini akan sangat berpengaruh pada hasil panen yang akan didapatkan nantinya. Untuk membedakan ikan gabus jantan dan betina, kita bisa melihatnya dari tanda tubuhnya. Ikan gabus jantan bentuk kepalanya cenderung oval dan tubuhnya lebih gelap. Ada bagian lubang genital berwarna merah pada bagian bawah tubuhnya. Ikan gabus betina biasanya tubuhnya berwarna lebih terang dengan kepala yang cenderung bulat. Pilih indukan ikan gabus jantan yang punya berat minimal 1 kg. Setelah menemukan indukan ikan gabus,
Selanjutnya Anda masuk pada proses pemijahan. Pemijahan adalah proses pelepasan telur sperma ikan sehingga menghasilkan pembuahan. Pada proses pemijahan, kita memasukkan sekitar 30 indukan jantan dan 30 betina ke dalam bak yang sama agar terjadi pemijahan. Bak tempat pemijahan ini bisa dibuat dari bahan beton berukuran 7x4x2 meter. Di dalam bak beton tersebut, kita bisa menambahkan air setinggi 50 cm dan membiarkan airnya mengalir. Selain itu, bak beton tersebut bisa juga ditambahkan tanaman enceng gondok agar membuat ikan lebih nyaman pada proses pemijahan. Proses pemijahan akan membuat ikan gabus betina bertelur, dan telur tersebut bisa dibawa dengan alat scoop net halus dan membiarkan telur tersebut menetas secara alami. Pada proses ini kita harus rajin melakukan kontrol pada kolam. Pasalnya, satu indukan betina ternyata bisa menelurkan 10.000 lebih telur di dalam kolam. Proses penetasan telur ikan gabus. Agar kita lebih mudah mengontrol kondisi telur, akan lebih baik jika proses penetasan telur dilakukan pada akuarium. Anda perlu menyiapkan akuarium berukuran 65x45x45 cm. Isi akuarium dengan air setinggi 40 cm dan jaga suhu dalam air mencapai 20 derajat Celcius. Masukkan telur ikan gabus ke dalam akuarium sebanyak 4-6 butir per cm persegi. Telur ikan gabus akan menetas sekitar 24 jam setelah dimasukkan ke dalam akuarium. Setelah menetas, larva ikan gabus tidak perlu langsung dikasih makan selama 2 hari. Alasannya, ikan-ikan kecil ini masih punya cadangan makanan dalam tubuhnya setelah menetas. Setelah larva ikan gabus berusia 2 hari, kita bisa memberikan makanan seperti Nauplus artemia dengan jatah makan 3 kali dalam seharinya. Anda juga perlu menjaga kepadatan akuarium, yaitu 5 larva per 1 liter air. Setelah berusia 5 hari, kita bisa memberi larva ikan bagus makanan tambahan. Misalnya Daphnia sebanyak 3 kali sehari. Perhatikan kualitas air di dalam akuarium agar larva bisa bertahan hidup. Menebar benih ikan gabus dan memberi pakan. Jika benih ikan gabus sudah berusia 2 minggu, maka sudah saatnya untuk disebar ke kolam. Satu hal yang harus kita ingat, seminggu sebelum benih ikan dimasuk ke dalam kolam, pastikan bahwa air dalam kolam tidak dialirkan selama seminggu. Pagi hari adalah waktu yang paling ideal untuk memasukkan benih ikan gabus ke dalam kolam. Setelah ikan gabus berada dalam kolam, jangan memberikan makanan selama 2 hari. Setelah 2 hari, kita bisa memberikan ikan gabus makanan berupa tepung pelet sekitar 2 kg. Nah, sekian informasi tentang cara budidaya ikan gabus agar menghasilkan panen yang melimpah. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. See you in the next video.